Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, mata kuliah Pengembangan Keuangan dan Sarana Prasarana akan mempresentasikan mengenai kebutuhan prasarana PAUD di masa normal dan pandemi. Yang beranggotakan saya sendiri, Jiharista Devi, kedua Fauzia Korunisa, ketiga Dwi Rizky, keempat Rusvita Melati, kelima Alisa Ridho Mustafa, keenam Devita Nurul Fatimah. Akan dimulai dari Fauzia. Yang pertama ada pengertian prasarana. Prasarana adalah fasilitas yang secara tidak langsung menunjang jalannya proses pendidikan atau pengajaran. Prasarana pendidikan anak usia dini merupakan segala macam alat, perlengkapan, atau benda-benda yang mendukung penyelenggaraan kegiatan pendidikan, pengasuhan, dan perlindungan anak usia dini secara optimal. Selanjutnya ada prinsip prasarana PAUD. Penyediaan prasarana PAUD disesuaikan dengan jumlah anak, kondisi sosial, budaya, dan jenis layanan PAUD dengan prinsip aman, nyaman, memenuhi kriteria kesehatan bagi anak sesuai dengan tahap perkembangan anak, dan memanfaatkan potensi serta sumber daya yang ada di lingkungan sekitar. Selanjutnya ada fungsi prasarana PAUD. Pertama, dapat melengkapi lingkungan main dengan prasarana yang tepat untuk anak, mendukung kelancaran proses belajar anak di lembaga PAUD, meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan PAUD dengan penempatan prasarana yang tepat, dan mengembangkan karakter positif pada anak. Lalu, terdapat juga manfaat prasarana PAUD. Pertama, dapat menumbuhkan rasa aman dan nyaman, dapat memotivasi anak dalam kegiatan pembelajaran, dapat terselenggarakannya layanan PAUD dengan baik, dan proses pembelajaran PAUD menjadi lebih optimal. Selanjutnya ada persyaratan prasarana di PAUD. Terdapat persyaratan umum. Pertama, persyaratan lahan. Lahan harus sesuai dengan peruntukan lokasi yang diatur dalam rencana umum tata ruang daerah setempat. Luas lahan disesuaikan dengan jenis layanan, jumlah anak, dan kelompok usia yang dilayani. Minimal 3 di tanah harus stabil dan memiliki daya dukung yang cukup baik untuk menerima beban bangunan. Terdapat juga persyaratan mebel, seperti jenis dan fungsi, jumlah, ukuran, dan bentuk. Selanjutnya, persyaratan prasarana di PAUD. Lanjutannya, persyaratan khususnya, dapur harus bersih, aman, dan dapat diakses dengan pengawasan pendidik. Selanjutnya, dinding dan perabot diwarnai natural agar dapat membangun anak dalam belajar. Yang ketiga, dinding sebaiknya tidak dilukis agar sesuai dengan konsep pembelajaran. Selanjutnya, ruang kegiatan memiliki pintu yang memadai untuk akses keluar dan masuk ruangan serta dapat dikunci dengan baik saat digunakan. Dan prasarana di lingkungan pembelajaran. Selanjutnya, kebutuhan prasarana PAUD di masa normal. Yang pertama, prasarana utama, yang merupakan prasarana pokok yang harus dimiliki oleh setiap lembaga PAUD, di antaranya yaitu ruang kegiatan atau bermain, yang berfungsi untuk membangun konsep pengetahuan pada anak. Selanjutnya, ruang pendidik yang berfungsi sebagai tempat untuk berdiskusi dalam rangka menyusun dan melakukan evaluasi mengenai program pembelajaran, serta meningkatkan mutu internal pendidik bersama teman sejawat. Ruang administrasi atau ruang pimpinan kepala sekolah. Sebagai tempat untuk melakukan pengolahan administrasi kelembagaan sebagai ruang-ruang misalnya pendidik dan lainnya. Selanjutnya, ruang pemeriksaan kesehatan atau UKS.
sebagai tempat penanganan dini bagi anak atau tenaga pendidik atau kependidikan yang mengalami permasalahan pada kesehatan. Kemudian yang kedua adalah kamar mandi anak dan dewasa untuk membersihkan diri seperti mencuci tangan atau kaki, buang air kecil dan buang air besar. Pintu kamar mandi sebaiknya tidak mudah terkunci agar mudah digunakan oleh anak. Kemudian yang ketiga ada mebel sebagai perlengkapan di dalam dan di luar ruang belajar seperti meja, kursi, lemari, loker, tempat hasil karya, dan lain sebagainya. Hal ini berguna untuk memudahkan keberlangsungan aktivitas belajar. Jumlah mebel yang disediakan disesuaikan dengan kebutuhan lembaga. Kemudian prasarana pendukung. Yang pertama ada dapur sebagai tempat untuk mengolah makanan dan menyimpan alat-alat masak, bahan makanan, lemari pendingin, atau alat pendingin ASI. Semua peralatan disusun dan dikelompokkan berdasarkan fungsi atau kegunaannya. Kemudian yang kedua ada area ibadah sebagai tempat untuk melaksanakan kegiatan beribadah sesuai dengan agama masing-masing anak. Tujuannya yaitu untuk menstimulasi semua aspek perkembangan, khususnya aspek nilai-nilai moral dan agama. Ruang perpustakaan sebagai tempat untuk meningkatkan pengetahuan berbagai bidang dan sebagai wadah untuk tukar-menukar informasi antara anak-anak, guru, dan anak, terutama dalam mendorong anak untuk senang membaca. Lalu ada area cuci sebagai tempat untuk membersihkan segala perangkat yang terkait dengan anak dan kebutuhan lembaga dalam kegiatan pembelajaran. Ada gudang sebagai tempat untuk menyimpan peralatan pembelajaran di luar kegiatan, tempat menyimpan sementara peralatan yang tidak atau belum berfungsi, dan tempat menyimpan arsip yang telah berusia lebih dari 5 tahun. Jaringan telekomunikasi dan IT berfungsi untuk memudahkan komunikasi dengan orang tua murid dan pemangku kepentingan atau stakeholder melalui jaringan telepon maupun internet. Transportasi merupakan inventaris yang berfungsi untuk menunjang rutinitas lembaga sehari-hari. Lalu ada ruang serbaguna berfungsi sebagai tempat serbaguna untuk melakukan kegiatan maupun pertemuan yang dilakukan lembaga. Lalu ada ruang konsultasi sebagai tempat untuk berdiskusi dan berkonsultasi dalam menyelesaikan permasalahan yang terkait dengan anak, orang lain, orang tua, dan pendidik. Area parkir untuk tempat menyimpan kendaraan milik semua orang yang berkepentingan dengan lembaga, terutama tempat parkir ini harus aman, berada dalam pengawasan, dan tidak mengganggu lalu lintas pembelajaran. Selanjutnya ada prasarana di masa pandemi. Kebutuhan prasarana pada masa pandemi sebetulnya tidak jauh berbeda dengan masa normal pada aspek ketersediaan bangunan. Hanya saja para guru dan stakeholder harus lebih memperketat standar prasarana sesuai dengan anjuran dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengenai protokol kesehatan, yang mana setiap ruangan perlu dilakukan penyemprotan desinfektan dan mengurangi jumlah siswa. Bahkan proses pembelajaran dilakukan secara daring di rumah, pembelajaran jarak jauh. Sehingga tidak ada kegiatan di sekolah dan ruangan yang tersedia di sekolah pun tidak digunakan. Terdapat contoh prasarana pada masa pandemi yaitu antara lain. Yang pertama, ruang kelas. Ruang kelas harus dalam keadaan steril dan sesuai dengan aturan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Ruang kelas disterilkan dengan disinfektan sebelum digunakan. Oleh sebab itu, sekolah harus memiliki persediaan bahan disinfektan beserta alat semprotnya. Yang kedua, loker pribadi dan rak sepatu khusus. Sekolah dianjurkan untuk membuat tempat penyimpanan barang pribadi siswa seperti lemari atau loker, berfungsi untuk mengantisipasi penyebaran virus COVID-19 yang belum bisa dipastikan kapan virus tersebut akan hilang. Cukup sekian dari kelompok 2. Mohon maaf jika ada kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.